Memayu-hayuning pribadi, memayu-hayuning keluarga, memayu-hayuning sesama, dan memayu-hayuning bawono. Petuah tadi mengajarkan kita, khususnya kaum-kaum muda yang terengginas ini, untuk selalu bertanggung jawab dengan penuh dan seluruh, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga lingkungan dunia. Leluhur mengingatkan kita bahwa kebaikan harus dimulai dari diri sendiri dan menyebar secara luas. Prinsip ini begitu relevan dengan pusaka yang mau kita babarkan hari ini. Seperti apa ulasannya? Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya Gayaman Yogyakarta dengan bahan kayu timoho. Dipadukan dengan pendok bunton bahan kuningan. Secara keseluruhan nampak sederhana, namun memancarkan aura yang bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur Panji Anom, Pamor Wuswutah Tangguh Mataram Amangkurat. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp2.800.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Panji adalah sebuah lambang atau simbol kebesaran yang dimaknai sebagai perjuangan dalam mewujudkan harapan serta doa-doa. Sedangkan Anom atau Enom berarti muda, yang merepresentasikan sosok kesatria muda, memperjuangkan kehormatan, derajat, serta martabat dirinya beserta orang-orang terdekatnya. Barangkali ketika sang empu memberikan nama ini ada sebuah harapan yang tersemat. Harapan itu adalah lahirnya para pemuda berjiwa kesatria yang menjadi panji-panji perjuangan tentang kebenaran. Jika dipirsani, pusaka ini dihiasi dengan pamor beras putah pada kedua sisi bilahnya. Pamor Wuswutah atau dikenal juga sebagai beras putah memiliki arti beras yang tumpah. Pamor ini melambangkan tentang kemakmuran, rezeki yang berlimpah, dan ketentraman. Secara fisik, pamor ini mempunyai motif seolah-olah seperti bercak-bercak kecil berwarna putih yang tersebar merata di permukaan bilahnya. Ia hampir menyerupai butiran beras yang tumpah. Motif yang seperti ini menjadi simbol doa akan berkelimpahan dan kesejahteraan. Wallahu a'lam. Pada masa pemerintahan Mataram, pernah terjadi konflik besar yang melibatkan dua kubu kuat. Kelompok putra mahkota Amangkurat II dan kelompok Pangeran Puger, yakni saudara kandungnya. Pada tahun 1703, setelah wafatnya Amangkurat II, tahta jatuh ke tangan putra mahkotanya, yang kemudian menjadi Amangkurat III. Pangeran Puger yang menentang kekuasaan ini memilih meninggalkan Kartosuro dan merapat ke VOC di Semarang. Pada bulan Juni tahun 1704, VOC mengakui Pangeran Puger sebagai susuhunan Pakubuwono I yang memicu pecahnya Perang Suksesi Jawa pada tahun 1704 hingga 1708. Kemudian pada Agustus tahun 1705, Pakubuwono I dan sekutunya berhasil merebut Kartosuro tanpa perlawanan berarti. Sebab Amangkurat III melarikan diri ke Jawa Timur untuk bergabung dengan Untung Suropati. Bersama VOC, Kartosuro melancarkan serangan besar-besaran ke Jawa Timur, hingga akhirnya Untung Suropati gugur di Bangil, dan sementara itu Amangkurat III terus melarikan diri ke Malang. Pada akhirnya Amangkurat III menyerah kepada VOC dengan perjanjian bahwa ia diperbolehkan memerintahkan sebagian wilayah Jawa tanpa tunduk kepada Pakubuwono I. Sayangnya VOC mengingkari kesepakatan tersebut. Amangkurat III justru ditawan dan diasingkan ke Sri Lanka.
di mana ia mengembuskan nafas terakhirnya. Seiring dengan banyaknya konflik dan perebutan kekuasaan pada masanya, keris-keris Tangguh Amangkurat memang diyakini oleh masyarakat perkerisan memiliki angsar pemberani, tegas, dan bijaksana. Karakter ini sangat cocok untuk mereka yang terlahir sebagai pemimpin yang membutuhkan ketegasan dalam mengemban amanah serta tanggung jawab. Secara material, besi pusaka ini dikenal pulen dan nampak kokoh. Hal ini memberikan kesan kuat dan tak tergoyahkan. Pamornya yang cenderung nyutro menambah aura dominasi, seolah menyiratkan bahwa kekuasaan Amangkurat tidak hanya terletak pada kebijaksanaannya saja, melainkan juga kemampuan untuk menegakkan kehendak dengan tegas tanpa adanya kompromi. Matur nuwun dan salam tutut hati.